Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Senin, Pekan Biasa ke-28, 13 Oktober 2025. 108 tahun yang lalu, di Kova da Iria, sekitar 70 orang berkumpul. Mereka datang dari berbagai tempat, sebagian dengan iman, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu atau keraguan. Mereka menuntut bukti, saudara. Tanda bahwa anak-anak kecil, Lucia dos Santos, Francisco dan Jacinta Marto, benar-benar melihat Bunda Maria. Dan benar pada hari itu terjadi mujizat matahari. Matahari tampak berputar, menari, memancarkan cahaya, berwarna-warni, lalu setelah seolah jatuh ke bumi. Banyak orang yang berseru ketakutan, banyak pula yang berluntut dan menangis. Namun yang lebih dalam daripada spektakel tontonan itu adalah pesan Bunda Maria sendiri selama penampakan-penampakan itu. Bertobatlah, berdoalah, lakukan tobat bagi orang-orang berdosa, dan mohon damai bagi dunia. Bunda Maria tidak datang untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi untuk menyadarkan hati, seperti Yesus yang diceritakan dalam Injil Lukas pada hari ini. Tanda langit itu bukan hiburan, melainkan panggilan. Berbalik kepada Allah sebelum terlambat. Saudara, Yesus menolak memberikan tanda dari langit kepada orang banyak dalam Injil hari ini karena ia tahu iman sejati lahir bukan dari keajaiban, tetapi dari hati yang bertobat. Demikian pula Fatima, saudara. Mujizat matahari hanyalah pintu, bukan pusat. Pusatnya adalah pertobatan, doa, dan penyerahan diri kepada Allah melalui hati Maria yang tak bernoda. Bagi yang ingin sensasi, peristiwa itu akan berlalu seperti tontonan langit. Tetapi bagi yang hatinya terbuka, tanda itu, saudara, menjadi awal perjalanan batin, sadar akan dosa, bertobat, dan menjadi saksi kasih Allah di dunia yang gelap. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma pada hari ini, bab 1 ayat 1-7 menegaskan bahwa tanda keselamatan bukanlah mujizat di langit, tetapi Yesus Kristus sendiri, keturunan Daud menurut daging, anak Allah dengan kuasa melalui kebangkitan. Tanda sejati Allah bukan matahari yang menari, tetapi putra Allah yang bangkit setelah 3 hari di dalam kubur. Dan Bunda Maria di Fatima, saudara-saudari, menunjuk kembali pada tanda yang sama. Berbaliklah kepada putraku, ikutlah dia dalam doa dan pertobatan. Fatima, saudara-saudari, menjadi semacam gema modern dari tanda Yunus, tanda yang memanggil dunia untuk bertobat, bukan berdebat, tanda yang menyentuh hati, bukan sekedar membuka mata. Atas pertanyaan reflektif untuk kita renungkan pada hari ini, apakah saya datang kepada Bunda Maria dengan kerinduan akan pertobatan, atau hanya dengan keinginan agar ia memberi tanda dan mujizat yang meneguhkan saya? Dalam peristiwa-peristiwa hidup saya yang sederhana, dalam penderitaan, kebingungan, bahkan dalam keheningan doa, adakah saya mengenali tanda Fatima yang sejati, undangan untuk kembali kepada Yesus dan mempersembahkan hidup bagi dunia yang haus kasih dan damai? Saudara-saudari, Fatima mengingatkan kita bahwa Allah kadang menari di langit hanya agar kita berlutut di bumi. Mujizat matahari bukanlah tontonan, tetapi teguran lembut bagi hati yang keras. Jangan lagi menuntut tanda, sebab tanda terbesar, salib dan kebangkitan, sudah diberikan. Bunda Maria datang bukan membawa tanda baru, tetapi mengingatkan dunia agar tidak buta terhadap tanda lama yang terus hidup. Kristus, anak Allah, tanda kasih yang tak habis-habisnya. Demikian saudara-saudari, Shalom, berkat Tuhan turun atas kita semua hari ini. Amin.